Pernah gak sih kamu merasa kesal ketika konten yang sangat biasa bisa jadi viral? Semua orang berbicara tentangnya, sementara kamu merasa semua itu hanya buang-buang waktu. Dalam dunia yang serba cepat ini, setiap detik terasa berharga, tapi kenapa kita malah terjebak dalam video kucing dan meme yang jadi viral? Rasanya kayak, mau produktif, tapi keseringan tertarik sama hal-hal yang gak penting, kan? Atau, apa kamu juga merasa bingung kenapa konten-konten gak jelas justru dapat perhatian lebih daripada kreasi yang lebih serius? Nah, itu dia penyakit zaman sekarang. Kesetiaan terhadap hal-hal yang gak penting. Tapi, sebelum kita terjebak dalam spiral perdebatan tentang manfaat konten viral, penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bagaimana sebuah ide sederhana bisa ditransformasi menjadi fenomena yang dibicarakan jutaan orang? Mari kita selami, dari sejarah teori viralitas konten yang sering kita anggap sepele ini. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul adalah, apa yang sebenarnya membuat sebuah konten bisa viral? Kita akan mulai membahasnya dengan chapter pertama yang gak kalah menarik. Chapter 1, apa sih viral itu? Viral, suatu istilah yang sering membuat kita bingung dan kadang menjengkelkan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan viral? Kita seringkali melihat konten video pendek atau meme yang bikin kita ngakak, dan seketika itu juga, konten itu menyebar cepat seperti api. Apakah ini hanya keberuntungan, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua itu? Pertama-tama, kenalan dulu sama istilah ini. Di dunia digital, viralitas adalah ketika sebuah konten dibagikan, dikomen, dan di-like secara massal, jauh lebih cepat daripada konten lainnya. Orang-orang tertarik untuk berbagi, bukan hanya untuk memamerkan, tetapi juga karena mereka merasa ada nilai lebih yang bisa diambil. Ini baru permulaan. Kita akan membahas lebih dalam tentang elemen-elemen yang bikin sebuah konten bisa jadi viral. Hayuk, kita lanjut ke chapter kedua. Chapter 2, faktor menarik perhatian. Mau tahu alasan utama sebuah konten bisa menarik perhatian? Nah, ini dia, emosi. Ketika kita melihat sesuatu yang bisa menggugah perasaan, entah itu tawa, marah, atau bahkan sedih, kita cenderung untuk membagikannya. Sadari gak sih? Seringkali kita berbagi konten yang bikin kita geleng-geleng kepala atau bahkan tersenyum. Apalagi era digital ini bikin kita lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini membuat banyak konten berusaha menciptakan ikatan emosional. Selain itu, elemen kejutan juga berperan besar. Konten yang bikin kita terkejut atau menggelitik akan lebih gampang diingat dan di-share. Makanya makin banyak orang bikin clickbait, padahal kadang isi konten ternyata biasa saja. Jadi, ketajaman dalam mengeksplorasi emosi menjadi satu dari banyak kunci untuk membuat konten kita meledak dan viral. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang unsur kejutan ini lebih dalam di chapter berikutnya. Chapter 3, kualitas atau kuantitas? Sekarang, mari kita membahas pertanyaan klasik, kualitas atau kuantitas yang lebih penting dalam membuat konten viral? Ini adalah debat yang sudah berlangsung lama, dan kenyataannya, keduanya punya peran masing-masing. Di satu sisi, kita perlu konten yang bermutu tinggi. Jika konten itu bisa memberi nilai tambah kepada audiens, seperti informasi yang berharga atau inspirasi, maka potensi untuk viral pun semakin besar. Di sisi lain, kuantitas juga penting, terutama di platform yang memprioritaskan frekuensi posting. Kita semua tahu, semakin banyak kita memproduksi, semakin besar peluang kita untuk muncul di feed orang lain. Namun, ini bukan berarti kita boleh sembarangan bikin konten. Ingat, konten yang terlalu asal-asalan akan lebih cepat hilang di telan zaman. Jadi, bagaimana cara menemukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas? Mari kita gali lebih dalam di chapter selanjutnya.
Chapter 4, Timing yang tepat. Salah satu hal yang penting dalam menciptakan konten viral adalah timing. Nah, timing yang tepat bisa menjadi pembeda antara sukses dan gagal. Contohnya, bikin konten yang berkaitan dengan tren yang sedang terjadi. Misalnya, saat ada fenomena unik atau peristiwa besar, konten yang relevan akan lebih mungkin mendapatkan perhatian. Ini mirip kayak situasi saat orang-orang lagi rame bahas satu topik, kita muncul dengan konten yang menarik perhatian. Dengan memanfaatkan momentum tersebut, kita meningkatkan kemungkinan orang mau berbagi konten kita. Tapi, bukan berarti kita asal-asalan, ya. Timing harus diiringi dengan konten yang tetap berkualitas dan menarik. Jadi, bagi kamu yang ingin bikin konten viral, perhatikan kapan waktu yang tepat untuk mempublikasikannya. Mari kita lanjut ke chapter terakhir yang akan membahas contoh-contoh konkret dari konten viral yang sukses. Chapter 5, Contoh konten viral yang sukses. Akhirnya kita sampai di bagian paling seru, contoh nyata dari konten viral yang sukses. Kita bisa lihat beberapa konten yang berlebihan namun berhasil menjadi pembicaraan. Ambil contoh, video challenge yang sering muncul di sosial media. Banyak orang terlibat, berkontribusi, dan berinteraksi satu sama lain. Dari situlah, viralitas muncul. Selain itu, ada juga meme yang awalnya sederhana, tapi bisa menjalar ke berbagai platform. Ini membuktikan bahwa ide-ide yang tampaknya remeh, sebenarnya bisa mendapatkan perhatian luar biasa jika dikemas dengan cara yang menarik. Pada akhirnya, gak ada formula pasti yang bisa bikin konten jadi viral. Tapi ada elemen-elemen penting yang bisa kita pelajari dari berbagai contoh tersebut. Nah, teruslah berkarya dan jangan takut untuk bereksperimen. Siapa tahu, konten kamu jadi pembicaraan banyak orang dan meraih kesuksesan. Ini adalah perjalanan yang seru, dan kita masih punya banyak yang bisa digali di channel Memoria. Jangan lupa untuk subscribe di Memoria dan ikuti perjalanan menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.